Kevin Aprilio diketahui telah menjalani transplantasi rambut di Turki. Usai menjalani transplantasi beberapa bulan yang lalu, perubahan mulai terlihat di bagian kepala Kevin. Saat ini bagian kepala putra memes ini sudah mulai kembali gondrong. Tak hanya itu, Kevin juga melakukan transplantasi untuk bewoknya. Diakui oleh personil Viaratel ini, proses transplantasi dilakukan dengan penuh perjuangan. Pasalnya dirinya harus menjalani beberapa kali anestesi dan ribuan kali tusukan jarum. Lantas, seperti apa komentar transplantasi rambut dan bewok menurut sang istri yaitu Vicky Melani? Dan benarkah Kevin merogoh kocek yang tak sedikit untuk melakukan transplantasi tersebut? Mengeluarkan budget berapa sih kalau untuk bewok sendiri? Jangkung awas dikit tuh. Oke. Ini ya, jadi Iya. ini waktu itu ngeluarin budget berapa ya? Kalau dihitung-hitung sih 50 ada. Ini kenapa ingin seperti itu? Apa yang Sebenarnya mau jidatnya, kan jidatnya ditambah nih, tadinya nggak sampai sini. Tapi karena apa? Karena ya jidatnya ngerasa agak lebar dulu ya, jadi ditambahin sekalian aja dikit ini. itu di mana sih kalau boleh tahu? Di Turki. Di Turki. Udah minta persetujuan dengan itu. Iya, dia udah kasih lihat, ini bagus loh kalau kayak gini. Aku bilang ya bagus, coba aja, biar beda kan. Tapi stylenya ini brewoknya ala Turki ya. Jadi kalau brewok itu kan macam-macam jenisnya. Kalau yang kayak Turki ini emang dia rapi gitu sistemnya. Jadi brewok kan ada yang berantakan, ada yang gimana. Kalau ini yang rapi tuh versi bagusnya Turki itu seperti itu. Ada sosok mungkin Boleh ya. seneng aja, seru aja. Kalau brewok kan sebenarnya bisa dicukur juga. Kalau lagi mood klinis bisa. Kalau mood tebel juga ya udah biarin. Ini mau makan waktu berapa? Ngerjainnya sih seharian, 15 jam lah. Lama sih. Jadi saya pindahin rambut yang di sini, samping sini, pindahin ke atas sini sama di sini. Kalau tadi dapat sampo-nya dari sana awal-awal, sampo sama obat vitamin gitu biar tumbuhnya cepat. Sekarang udah pakai biasa aja, sampo biasa udah bisa. Iya. Berarti itu permanen ya Iya, atau? Kemarin saya cukur juga pulang lagi. Ini udah cukup ke 5 kali apa 8 kali ininya. Tapi tetap Yang dulu sama sekarang. Iya, agak beda dulu kan imut-imut gitu ya. Sekarang lebih dewasa. Ini emang trennya gitu ya bang? Ya bukan masalah tren sih. Kalau tren kan nggak brewok juga nggak ada masalah juga sebenarnya. Cuman seru aja bagi saya kalau bisa brewok gitu. Ini udah lumayan sih. Pengennya. Dari dulu pengen sih. Tapi yang harus disiapkan sebenarnya mental sih. Karena akhirnya kan setelah dari saya Mas Anang sama Atta Halilintar ke Turki, tempat saya sama. Mereka bikin jidat juga kan. Itu mereka kesakitan tuh. Dan sedangkan mereka cuma ini kan. Kalau saya kan ini sama sini. Jadi saya sakitnya Oh parah. sakit ya? Tapi ya udah karena udah sepengen itu jadi nggak masalah. Pas ngerjain sih lebih tepatnya ya. Habis dikerjain sih nggak begitu sakit. Dia sakit karena anestesinya banyak banget. Tusuk-tusuknya banyak puluhan kali. Dampaknya efek. So far sih nggak ada masalah ya. Katanya dari banyak pelaku transplant nggak banyak resiko sih. Biayanya berapa Bang? Itu 50 tadi ya. Oh 50. Ya sebenarnya orang kan mungkin perhatiannya ke brewok ya. Padahal sebenarnya kalau teman-teman lebih perhatiin, dulu kan saya poninya sampai segini nih. Iya nggak sih? Tutupin jidat banget ya. Kalau sekarang kan agak di atas kan. Karena di sininya udah ditambahin. Jadi udah pede. Nah, pertanyaannya apa sih? Oh, feel-nya ya. Feel-nya iya lebih pede, bisa jidatnya kelihatan juga udah nggak apa-apa. Sebelumnya kan ditutupin banget. Karena kalau ada angin langsung wush, kayaknya jidatnya kayak lebar gitu. Tapi saya nggak masalah ya sama orang jidat lebar. Maksudnya kadang-kadang itu keindahan juga. Cuman kan orang beda pandangannya. Kalau saya lebih kurang pede lebar. Ini kalau saya diemin sebulan udah kayak Osama bin Laden. Bener-bener sampai Jadi itu sampai berapa hari sekali harus kerat jenggot? ya 2 minggu sekali karena dipindahin dari samping. Belakang masukin sini. Berarti berakar itu bisa berakar itu seperti apa? Akarnya yang dipindahin. Jadi akarnya nggak akan tumbuh lagi yang bisa. Yang udah diambil itu nggak ada lagi. Jadi akar dipindahin. Untuk Makanya kalau teman-teman lihat Mas Anang itu kan sini masih merah ya. Iya.
itu saya juga ngalamin fase itu fase rontok tuh. Jadi dia setelah sebulan dia rontok dulu kayak merah doang, nanti dia mulai tumbuhnya 3-4 bulan, 6 bulan baru bagus. Ada Sampo normal bisa. Sebenarnya sampo khususnya tuh cepet habis sih. Setelah itu juga udah nggak apa-apa. Sukses berkarir sebagai musisi tanah air tak membuat Virgon melupakan perannya sebagai suami sekaligus ayah untuk keluarganya. Ia percaya bahwa di balik kesuksesan karirnya terdapat doa dan support dari sang istri dan juga anak-anaknya. Diketahui Virgon memiliki rumah tangga yang harmonis dan kompak bersama Ina idola Rusli. Kesibukannya sebagai penyanyi juga tak membuat Virgon melewatkan waktu bersama dengan keluarga kecilnya, lantaran ia tidak mau kehilangan setiap momen bersama sang istri dan ketiga anaknya. Lantas bagaimanakah cara parenting yang dilakukan oleh Virgon dan sang istri dalam mengurusi anak-anaknya? Dan benarkah jika kini bakat seni Virgon sudah mulai menurun kepada ketiga anaknya? Gue percaya doanya yang selalu menyertai gue ya, dimanapun, nggak cuman gue secara berkarya, mungkin secara pengambilan keputusan juga dia selalu ngedoain gue untuk jadi orang yang lebih wise. Dan kalau untuk intervensi sih nggak terlalu banyak ya, karena dia latar background musiknya nggak terlalu kuat. Gue lebih banyak intervensinya lebih banyak ke ibu Maureen produser, karena dia juga perempuan, dia udah gue anggap ibu gue sendiri, dan dia adalah kuping pertama yang harus gue taklukkan. Jadi kalau dia udah merasa bilang oke, gue akan percaya kedepannya akan lancar atau seperti apa? Enggak juga sih, gue sedang menikmati setiap detik prosesnya ya, karena momen-momen anak itu kan gak akan terulang ya. Gue udah ngalamin dari anak pertama, sekarang anak pertama gue udah mau hampir 7 tahun umurnya. Ada masa-masa yang udah nggak ada apa ya, ada momen-momen yang sudah lewat dan nggak akan terulang, dan akan ada momen baru lagi. Jadi akhirnya mungkin karena jaraknya 4 tahun gitu, dan yang laki-laki 2 kan agak nempel. Jadi serunya adalah ya udah, gue harus ngejagain mereka bermain ya, karena laki-laki kan lebih barbar ya. Kadang-kadang ada ditiban, adanya di piting gitu sih. Gue lebih ngejagain aja sih sekarang. Dan serunya mungkin karena gue laki-laki, punya anak laki-laki, jadi secara motorik sama gitu. Gue main bulet-buletan lah, ngusel-ngusel, itu sih yang lagi gue nikmatin. Ya mungkin 5-4 tahun ke depan mereka nggak akan mau lari, jadi gue nikmatin aja. Mereka masih mau diusel-usel dan masih bau bayi ya. Mungkin 5 tahun lagi kan bau matahari, jadi kan nggak akan ada lagi momen itu, jadi gue nikmatin. Sudah jelas, udah jelas. Tiga-tiganya dapat bakat seni, alhamdulillah. Ini karena dari bapak kali gini ya, jadi ya, ibunya juga punya darah seni, cuman di bentuknya yang berbeda gitu, karena namanya kan dulu di girl band, terus lebih fokusnya ke acting ya. Gue percaya intervensi adalah hal yang salah untuk seorang musisi, karena gue lahir dan dididik dari pengaruh, walaupun keluarga gue keluarga musisi, pengaruh musik itu udah gue dapet dari luar, jadi akhirnya refleksinya beda gitu. Gue nggak mau anak-anak gue terpaku dengan style gue yang sekarang gue ajarin ke mereka, kecuali mereka nanya ya, kecuali mereka ajarin aku ini dong, baru gue ajarin. Tapi kalau emang mereka nggak mau belajar dari gue kan kasih, gue serahkan semua, silakan belajar, ambil ilmu dari luar. Karena akan nanti tiap anak bakal punya style masing-masing gitu, gue nggak harus ngedikte yang bener tuh seperti apa, gue nggak mau, biar mereka menemukan itu sendiri di luar. Udah pernah nanya, maksudnya anak gue yang pertama si Starla udah punya playlist sendiri di handphone gue, di YouTube. Setiap kali gue jalan antar dia sekolah, dia udah punya playlist lagu yang selalu di mobil setiap kali berangkat atau pulang dari sekolah. Itu menurut gue sih dia udah bisa nge-MD ya gitunya ya. Dia udah bisa nge-mix lagu-lagu yang dia suka jadi satu, bikin playlist terus didengerin, dinyanyiin semua. Jadi itu menurut gue tuh udah salah satu bentuk ketertarikannya sama musik. Masih kecil pula gitu. Iya, ya seru lah, bagi-bagi tugas sama istri. Kebetulan juga gue masih yang 2 yang kecil-kecil ini masih dimandiin ya. Gue juga kadang-kadang nggak ganti-gantian sama istri gue mandiin. Gue nggak pernah ngasih sama pembantu nyentuh badannya, jadi gue mandiin sebisa mungkin, atau gue atau istri gue yang mandiin. Jadi itu proses yang gue nikmatin gitu, karena gue nggak mau kehilangan itu sih. Mumpung dia masih bisa diurusin dan mau diurusin, gue urusin aja. Kedepannya kan kita didik untuk mandiri, dan pasti bakalan makin hari makin ngejauh ya dari kita ya. Mereka punya hidupnya sendiri, punya perjalanan sendiri, jadi sebisa mungkin karena masih
waktunya gue berdua gitu. Iya, segala hal ya, maksudnya ngedidik anak juga ya. Kayak masalah, ya kalau lagi ngukum, lagi marahin juga gue harus kompak ya. Ketika gue lagi marah, istri gue harus diem, nggak boleh belain. Ketika istri gue lagi marah banget, segimanapun marahin sama anak, gue nggak boleh belain. Paling kalaupun dia kelewatan juga gue tegurnya setelah anak-anak masuk kamar atau anak tidur baru kita bahas. Tapi gue selalu menjaga itu supaya anak-anak nggak ngebentuk karakternya yang kalau gue salah di mata dia gue dibelain gitu. Gue nggak mau. Darah blasteran Indonesia-Jepang membuat Yuki Kato menjadi salah satu artis yang banyak dielu-elukan publik. Wajah cantik dan kemampuan akting yang memukau membuat karirnya di dunia hiburan merangkak dengan cepat. Sejumlah penghargaan berhasil diraih, pundi-pundi rupiah pun memenuhi kantong. Saat muncul pertama kali di layar televisi, Yuki Kato diketahui masih duduk di bangku sekolah dasar. Karir Yuki Kato di dunia seni peran tidak pernah berhenti. Wanita kelahiran tahun 1995 itu sudah membintangi sinetron sebanyak 21 judul. Selain sinetron, Yuki juga terlibat dalam 12 judul FTV yang sudah ia bintangi. Lantas seperti apa Yuki Kato menjaga eksistensinya saat banyak artis-artis baru menghiasi dunia entertain? Selain host gitu. Apa ya? Kayaknya masih hosting aja sih. Ada target mau main film lagi mungkin? Belum, tapi akan ada web series yang akan mau tayang nanti di bulan. Ya sebenarnya ada ya, kayak maksudnya pinginnya bermain karakter yang kayak gimana gitu. Itu pasti ada. Oke. Belum lagi. Mungkin karena sebenarnya karena jadwal kali ya, kaitannya gitu. Kayaknya masih banyak deh karakter yang belum aku cobain, karena kan kayak orang masih identik dengan karakter aku yang tomboy atau karakter yang kayaknya tersakiti atau Rahel terlalu melekat di dalam diri kamu. Alhamdulillah, aku cukup senang sih Rahel melekat begitu kuat gitu di ingatan orang-orang gitu. Terima kasih. Sebenarnya nggak takut lagi. Gitu kayak kan berarti kalau aku bisa memerankan karakter yang baru lagi dan orang melupakan maksudnya ada beberapa karakter yang orang mengingat aku gitu. Kalau aku tuh suka lihat iseng buka tag-an gitu ya di sosial media gitu, entah Rahel yang dari Heart atau Ajeng dari dulu ada sinetron Arti Sahabat, terus juga ada Rahel yang lain dari film This Is Cinta kayak gitu, atau even Windy dari film Operation Wedding gitu. Jadi alhamdulillahnya sih untuk saat ini beberapa karakter itu tuh cukup melekat di beberapa mata masyarakat. Semuanya nggak bisa aku sebutin. Tambah juga ya karena web series yang kemarin di awal pandemi yang tayang di 2020 yaitu Pretty Little Liars itu kan masih nggak tahu kan apakah itu drama cinta, apakah drama apa ya kan? Dan apalagi karakter yang aku mainkan juga cukup misterius gitu loh. Jadi nggak sabar juga sih melihat Pretty Little Liars yang selanjutnya. Kayak bocor cek. Kayaknya udah dibocorin ya pas saudara gue tanya kapan, jadi ya udah gue ngomong deh. Iya kayak gitu. Dan even karakter Alisa di Pretty Little Liars juga lumayan orang-orang kayak yang oh my god Yuki jadi Alisa, oh my god Alisa banget apa gitu. Aku tuh cukup pemerhati sebenarnya ya, jadi kayak yang lebih kayak misalnya nih kegiatan apa yang disuka sama karakter tersebut, biasanya aku jadikan habit yang baru gitu. Nah jadi kayak misalnya si karakter yang mana hobinya megang rambut gitu. Nah itu tuh pasti aku kayak coba disiplinin diri aku untuk aku megangin rambut sama seperti si karakter yang aku mainkan gitu. Jadi habit-habit kecil yang ada di kepala aku gitu suka aja aku catat gitu, terus coba direalisasikan. Jujur Selatan banget ya. Anak zaman sekarang kayak dengan banyaknya orang-orang yang
semakin tertarik sama dunia seni peran, dunia hiburan. Justru aku kayak wow, ternyata banyak banget orang-orang kreatif di Indonesia, mau perempuan, mau cowok. Kayak dan aku cukup open gitu loh, karena new generation, new ideas, terus new perspective juga kan gitu. Kamu juga. Kenapa harus dianggapnya saingan kalau bisa jadi teman? Oke. Ya nggak sih? Kan kita bisa belajar satu sama lain. Gimana sih generasi baru belajarnya, gimana sih generasi baru memandangnya gitu. Dan generasi baru kan juga bisa belajar sama yang senior. Kayak aku pun masih belajar banget sama senior gitu. Kalau misalnya nih siapa jadi bintang tamu gitu ya dalam program aku, pasti aku suka nanya, Kak ini gimana sih Kak, ini udah begini. Maksudnya ya kita kan sharing, kan ada saying-nya ya, sharing means caring gitu loh. Jadi kenapa harus membatasi itu?